Bismillah. Ini kelas 10 kan? Iya, Pak. Oke. Kelas 10 mata pembelajaran sejarah. Oke. Baik, sebelum Bapak mulai, perkenalkan dulu ya. Salam dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Pak. Oke, iya, perkenalkan dulu, Bapak ini guru baru di sini ya. Iya, Pak. Guru baru di sini. Asal Bapak bukan orang asli Banjarmasin, Bapak asli Pontianak, tapi udah menetap hampir 4 bulan di Banjarmasin. Ditugaskan untuk mengajar kalian semua ini. Iya, Pak. Karena butuh tenaga di Pontianak. Oke. Sebelumnya Bapak ingin perkenalkan diri dulu. Ya, nama Bapak Ahmad Kamali. Bisa panggil Bapak Kamal, Kemal, atau Kamali, terserah kalian aja. Senyamannya. Senyamannya. Asalkan jangan Saya. ya. Oke itu. Siapa? Selanjutnya Bapak ingin absen satu persatu di sini namanya ya. Oke, yang pertama di sini namanya Ida Rahmawati, mana orangnya? Hadir, Pak. Oke, Mbak Ida. Iya. Yang kedua, Reganis Dwi Andani. Hadir, Pak. Oke, siap. Yang ketiga, Vita Lokamawada. Hadir, Pak. Oke, yang selanjutnya Heni Yuliani. Ada, Pak. Oke, selanjutnya Franz Michael Sidabuta. Ada. Oke, lengkap semuanya ya? Bapak. Oke, aman kalau lengkap. Sebelumnya pelajaran apa tadi? Sejarah. Tadi. Oh, tadi, Pak. Matematika, Pak. Matematika ya. Oh, matematika pelajaran pertama. Oke ya. Jadi sebenarnya gini, Bapak sekarang ini ingin membahas perihal sejarah, tapi tidak secara kompleks, sejarah yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja terkait dengan kehidupan keharian sehari-hari gitu. Makanan favorit kalian apa? Yang Indonesia? Indonesia. Ayam, rendang. Ayam, rendang, apa lagi? Lontong sayur. Lontong sayur, tadi yang sate. Sate, Pak. Makanan ya. Sate kucing. Makanan. Kalau kita bahas makanan, sebenarnya makanan itu identik sekali dengan bumbu ya. Iya. Bumbu. Kalau makanan tidak berbumbu, tak akan ada rasanya. Tak akan ada rasanya. Iya. Jadi sekarang Bapak akan bahas tentang apa itu yang dinamakan rempah dan bagaimana rempah itu bisa datang ke Indonesia. Itu sejarahnya, perihal makanan. Ada yang tahu makanan apa yang ada di sini? Rawon. Satu aja. Yang pertama. Yang kedua. Rendang. Yang ketiga. Rawon. Yang tentunya kalau ini asalnya dari daerah Kalimantan Selatan. Soto Banjar namanya. Yang kedua ini Padang. dari bahan baku rendang enggak? Sapi. Daging sapi ya, dari yang daging ayam. Iya. Nah, yang ketiga nih rawon. Daerah mana nih? Jawa. Berarti itu semuanya makanan khas Nusantara Indonesia. Jadi makanan apa kali ini termasuk makanan yang kalian suka? Suka. Iya, Pak, suka. Kapan terakhir makan rendang? Kemarin. Pas Lebaran. kasihan sekali. Pas hajatan nikahan tak datang ke Tata diundang? Kasihan sekali Anda. Bunda apa? Atau kita ngundang bareng? Ngundang. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan perihal rempah-rempah yang akan kita bahas di sini adalah rempah-rempah secara teoritis sejarahnya di jalur rempah. Kalau Bapak bacakan di sini sekelumit materi ini ya, jalur rempah atau spice road adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan laut barat dan timur, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian
sampai ke Timur Tengah atau di sana. Berarti rempah-rempah ini ya memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Bukan cuma sekedar bumbu kita bicara sekarang ini, tapi soal rasa dan cita rasa di daerah masing-masingnya. Kalau makanan Banjar, saya selama ini merasakan bahwa makanan Banjar itu identik dengan sesuatu yang manis. Ya, manis semuanya. Kalau di daerah Melayu sana, di tanah Melayu sana, di tanah Pontianak sana, Kalimantan Barat, identik dengan pedas atau asam sekali. Nah, ini kan ada ciri khasnya nih. Maka kita bisa lah angkat menjadi bahan untuk pembelajaran kali ini. Ini ada peta Indonesia nih ya. Bahwa Indonesia ini punya banyak rempah ciri khas Indonesia. Salah satunya Bapak bawa contoh di sini. Ada yang tahu apa ini? Lada, sahang. Ada yang bilang sahang, ada yang bilang merica, ada yang bilang lada. Itu tergantung orang yang ngucapin. Intinya barang ini ya rempah-rempah dan hasilnya akan dijadikan sebagai bumbu makanan. Tergantung orang yang mengolahnya nanti. Yang kedua, di sini ada rempah-rempah lagi berbentuk kulit kayu, tapi mereka bilangnya apa? Kayu manis. Kayu manis, entah manisnya di mana ini. Mungkin baunya. Ada lagi nih, berbentuk bintang, ini apa nih? Bunga lawang. Bunga lawang. Semuanya ini kan khas Nusantara nih. Iya. Dan semuanya ini adalah rempah-rempah yang diperdagangkan di dunia. Dan nilai nilai rupiahnya atau nilai jualnya itu sangat tinggi. Makanya jadi komoditas tertinggi untuk perdagangan dunia waktu itu. Sehingga pada akhirnya menciptakan sejarah antara masakan Timur Tengah khasnya apa, masakan India, masakan Malaysia dan masakan Indonesia itu mempunyai ciri khas yang masing-masing berbeda rasanya, tapi rempah-rempahnya tetap sama gitu. Kembali lagi ke tema sejarah kita, rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi. Bayangkan, sebelum Masehi itu ada, rempah Indonesia sudah terkenal di Cina sana. Chinese food, ada yang suka Chinese food di sini? Saya. Apa? Kue tiaw. Kue tiaw. Mampo tahu. Bukan tidak mungkin bumbu yang digunakan untuk meracik kue tiaw itu dari Nusantara juga. Semacam merica. Iya. Ada apa lagi? Kayu manis kalau ada kali ya. Iya. Bapak bukan orang tata boga, belum tahu Bapak ini. Dan komoditas utama yang diperjuangkan di jalur sutra adalah rempah. Bukan sutra maksudnya. Sutra sendiri lebih banyak dipakai sebagai alat tukar sebagai komoditas. Berarti di sini Bapak menyinggung sedikit tentang komoditas yang paling berharga selain rempah-rempah. Di situ ada namanya barang tekstil, sutra, dijadikan untuk makanan pakaian. Berarti orang dulu itu selain cita rasanya tinggi, fashionnya juga tinggi. Harus pakai sutra dong. Kalian paling mahal pakaiannya apa? Katun. Paling mahal harganya berapa katun itu? Kalau biasanya kalau cewek sih yang paling mahal. Berapa? 300 Pak. 300 ya. Apakah sutra ini harganya 300 Pak? Lebih mahal punya orang dulu. Jadi selera fashionnya orang dulu itu lebih tinggi daripada kita. Makanya patut dijadikan bahan untuk kajian sejarah. Berarti komoditas dua nih, rempah sama pakaian. Ada dua jalur sutra sama jalur rempah. Rempah nanti kita akan main games tentang rempah. Katanya Bapak mengulik tentang sejarah rempah ini. Apa buktinya Pak kalau rempah ini memang memiliki bukti autentik yang kuat bahwa ini bisa dijadikan kajian sejarah Pak? Ini contohnya ada bukti arkeologis perahu layar di situs Liang Kacamata. Perahu layar Bapak bacakan sedikit ya. Perahu layar yang dan manusia dengan senjata terselip di pinggang situs Liang Kacamata yang ada di Kalimantan Selatan. Di gambar ini ada nih, nampaknya kalau di zoom lagi ini akan terbentuk seakan-akan ini perahu ya. Iya Pak. Ini ditemukan jauh ini ditemukan pasti
berabad-abad sebelum Masehi ini layar. Di sini digambarkan seakan-akan ini perahu dan ini layarnya. Nah, perahu layarnya berarti mereka sudah berlayar ke seluruh dunia hanya untuk berdagang. Dan dagangan tadi itu ada dua, apa? Rempah sama Sutra. Oke, seperti itu. Situs Herosorot Entata di Kisar Maluku itu juga menggambarkan bahwa di sini pernah mereka melakukan pelayaran juga. Kalau berbicara tentang soal pelayaran, pasti ini adalah suatu misi yang besar, entah itu soal kekuasaan atau soal perdagangan. Jadi bisa jadi ini adalah suatu misi besar untuk berdagang, berniaga, gitu. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Bukti tertulis itu kan bukti arkeologis secara purbakala gitu. Sedang bukti tertulis. Sumber tertulis di India dari abad ketiga sebelum Masehi berulang kali menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. Lah, India itu merupakan peradaban yang kuno ya. Ada banyak peradaban yang kuno di India dan di samping itu pula ada menyebut nama Jawa di bukti tertulis aksara tertua di India tersebut. Jawa berarti kan tidak ada pulau lain di dunia ini selain pulau yang namanya Jawa. Ada pulau yang lain yang namanya Jawa selain Jawa yang ada di Indonesia? Enggak ada tuh. Berarti memang Indonesia ini memiliki pengaruh besar untuk pelayaran, untuk perdagangan jalur laut, perihal rempah. Oke, itu ada banyak sekali sebenarnya tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Banyak sekali rempah-rempah. Intinya rempah-rempah ini memiliki komoditas yang sangat tinggi yang harus kita bicarakan soal sejarahnya. Oke, begitu ya. Lanjut, sekarang Bapak akan menggali pengetahuan kalian tentang rempah-rempah ini loh. Dimana Bapak sekarang akan men-challenge kalian bagaimana kalian ini bisa kenal enggak rempah-rempah yang ada di dapur mama kalian di rumah. Oke, sekarang di tangan Bapak ini ada nomor undian yang mana nanti kalian akan diminta untuk menyebutnya satu-satu. Oke, baik. Silakan ambil satu persatu saat Bapak kasih ya satu-satu ya. Oke. Boleh dibuka nggak, Pak? Tunggu sebentar. Sabar. Ini ada 6. Gue ya. Ini ada 1. Satu lagi siapa nih, Pak? Bonus. Oke, silakan buka yang pertama Ida. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya. Oke, nomor 3 tunggu ya. Nomor 3. Bapak yang pasar. Nomor 3 ya, Ida ya. Ya. Oke. Berarti kalau nomor 3 di sini 1, 2, 3, 4 apa nih? Ini nampak berarti. Udah lah. Oke, di sini. Rempah, questions. Apa artinya questions? Pertanyaan. Tebak ya, siapakah aku? Aku adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Aku dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu. Tergantung bagaimana pemanfaatannya. Rasaku pedas dan sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa untuk makanan. Cabe. Ada opsi selain cabe? Paprika. Lada. Pedas ini ya? Iya, pedas Kak. Antara cabai dan lada. Itu ya? Ada, Pak. Jahe. Ya. Pedas ini ya? Iya, pedas. Kita tengok jawabannya betul atau tidak. Tadi ngomong apa? Abila jawab apa? Cabai. Cabe ya. Oke. Selanjutnya silakan organis. Nomor berapa? 4, Pak. Nomor 4. Oke, nomor 4. Oh, jawabannya kelihatan. Tidak bisa. Nomor 4. Oke, aku adalah rempah jenis dedaunan.
Daun salam, Pak. Daun salam ya? Iya. Rempah itu kan? Iya, Pak. Ada rempah jenis daun? Ada. Apa tadi jawabannya? Daun salam ya? Iya, daun salam. Selain daun salam, daun apa lagi? Yang kira-kira mendekati? Jeruk. Dan Daun jeruk. Tapi itu jawabannya daun salam. daun salam ya? Daun kadar, Pak. Daun pandan kan bisa juga ya? Rempah Daun juga. kadar, tapi bukan Oh ya, kurang tepat ya. Kita tengok apakah ini betul atau tidak. Dan jawabannya adalah cuma tuh bisa enak tuh ya. Selanjutnya Ibu Vitaloka. Saya muka Vitaloka. Nomor 6. Nomor 6 ya. Terakhir ya? Ya terakhir kan. Daun lagi. Oke. Aku adalah rempah jenis daun-daunan juga. Nah, daun apa ini kira-kira? Daun. Daun apa? Daun serai. Hah? Daun? Emang daun? Enggak, Pak. Serai itu bukan daun. Daun, daunan. Hijau daun. Hijau daun. Iya, termasuk juga sih hijau Masuk. daun. Daun, tapi itu lebih lebat. Sekalian. Ya, kita tengok ya apakah betul. Apa? Dereng. Oke, daun serai. Selanjutnya, Ibu Heni. Ibu Heni. Nomor 5. Nomor 5 di sini. Oke, tunggu. Oke, di sini. Aja, secara apa aja. Nah, rempah. Siapa aku? Aku termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, dan Afrika. Dan warna kuning. Rempah apa yang warna kuning? Antara dua, Pak. Temulawak atau kunyit? Temulawak atau Kunyit. kunyit ya? Bisa jadi lah ya. Ya, tapi jawabannya ada di slide selanjutnya. Silakan. Oke. Selanjutnya siswa yang terakhir. Siapa? Nomor berapa itu? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Oke, nomor 1 di sini kita pakai ini. Sip. Nomor 1. Rempah. Siapakah aku? Aku adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Aku berbentuk jemari yang menggelembung di ruas-ruas tengahnya. Rasa dominan pedas yang dirasakan dariku disebabkan oleh senyawa keton yang bernama zingerol. Atau aku termasuk dalam famili inilah. Ginger. Apa itu? Jahe, Pak. Jahe Pak ya? Oh jahe. Apakah ini betul atau tidak? Kita tengok di slide selanjutnya. Oke, silakan. Jadi ini adalah permainan sederhana dari Bapak untuk menggali pemahaman kalian seperti apa pengenalannya terhadap rempah. Karena ada yang tidak bisa membedakan antara temulawak sama jahe. Sama-sama kuning, dikiranya itu jahe, rupanya temulawak pahit lah dia dimakan. Nah, keluar pula bahasa anak saya ini. Tapi kalau di Banjarmasin yang banyak Bapak temui ini adalah rempah-rempah yang ada di sini, di slide yang pertama ini. Apa itu, Pak? Apa itu? Ya kita jawab sama-sama. Aku people. Aku punya nama lain, nama Latin Piper. Sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, juga bati. Oke, apa ya kira-kira ini? Lada. Lada. Berarti yang kita apa? Saham. Apa itu? Lada. Di lada itu ada dua ya, lada putih dan lada. Iya. Semuanya ini kebanyakan orang Banjar yang yang menanamnya untuk dijadikan komoditi perdagangan untuk menunjang perekonomian, karena bahan baku lada ini rempah lada ini termasuk laku di pasaran gitu. Mahal, Pak. Mahal. Jadi intinya pembelajaran Bapak kali ini adalah ingin menggali pengetahuan kalian tentang pengetahuan perihal rempah-rempah dan sejarah rempah itu sendiri terhadap perkembangan dunia. Sekecil rempah-rempah aja bisa menciptakan sejarah.
apalagi barang yang lain seperti itu. Itu seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang perihal rempah-rempah hari ini? Cukup atau gimana? Cukup, Pak. Cukup aja ya? Ya. Oke. Ya seperti inilah pembelajaran kita hari ini perihal rempah-rempah yang ada di Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap dunia. Itu juga unik jika dijadikan sebagai kajian sejarah seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelumnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silakan ketua kelasnya Bu Ida maju untuk memimpin doa penutupan kelas hari ini ya. Silakan Bu Ida. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ida. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Kamis ya. Iya, Pak. Oke, semangat kerjakan semua PR-nya yang ada di rumah. Silahkan eksplor lagi pengetahuannya. Ya, semangat untuk pertemuan hari Kamis. Iya, Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sip. Bawa laptop.